Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqah fa khalaqnahu 'alaqatan mudghatan fa khalaqnahu lal mub'ata ghidhama. Fakhalsawna lil qadama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman batiniyah zahiriyah. Mu'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari, perlu kita tekuni, segala sesuatu kehidupan pasti merupakan suatu hal yang itu sifatnya perlu dengan banyak pelajaran. Di dalam kehidupan yang kita alami, banyaknya kesulitan, banyaknya keindahan, banyaknya segala sesuatu yang sulit, yang mudah, yang tinggi, dan yang rendah. Semua berpasangan, akan tetapi kita disudutkan pada pilihan, yaitu harus takwa Allah. Kewajiban kita menjadi hamba takwa Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini merupakan suatu hal yang akan nanti kita dicukupi dengan segala sesuatu. Ingat, harapan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya seperti kita ini adalah tidak ada yang lain kecuali kita selamat dalam ujian-ujian. Di mana ujian itu nanti kita menyeberangi kerikil-kerikil tajam, duri-duri yang tidak ada tuannya. Semua ini adalah prasangka atau tipu daya iblis terhadap manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah yang kita dikatakan makhluk Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang tiada duanya, maka perlu kita patut contoh apa yang disuri tauladankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat umatnya, buat kita semua. Dalam sirkulasi manusia yang diciptakan dalam suatu ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqna, kemudian kami jadikan nutfata, air mani itu, alaqatun, menjadi gumpalan darah selama 40 hari. Kita bersumber dari suatu hal yang itu munculnya daripada apa yang dinamakan kemaluan. Suatu hal yang hina. Kemudian Allah jadikan itu dalam nutfatan, alaqatun, gumpalan darah, keluar air mani, kemudian menjadi gumpalan darah. Fakholakna, lalu kami jadikan alaqatu, gumpalan darah itu, mudghatan, menjadi segumpal daging selama 40 hari. 40 hari menjadi gumpalan darah. 40 hari lagi menjadi gumpalan daging. Fakholakna, dan kami jadikan mudghatan, segumpal daging itu, ghidhaman, menjadi tulang belulang. Fakhalsawna, lalu kami bungkus idhama, tulang belulang itu, lahma, dengan daging. Jadi 40 hari gumpalan darah, 40 hari gumpalan daging, gumpalan merupakan suatu gumpalan darah tadi dirubah menjadi suatu gumpalan daging. Gumpalan daging dirubah lagi menjadi suatu hal dikasih tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dikumpulkan lagi, dibungkus dengan daging. Sehingga wujudlah seperti apa dinamakan selama 40 hari 3 kali, maka nyawa sudah ada disiupkan di dalam suatu rahim seorang ibu. Tuma angsana, dan kemudian kami jadikan khalqan, makhluk akharat yang berbentuk lain, yaitu bentuk berupa manusia yang sempurna, punya mata, punya telinga, punya mulut, semua unik, indah sekali Allah ciptakan. Akan tetapi jangan sampai kita tertipu dengan segala sesuatu yang ini nanti
disalahgunakan fungsinya. Misalkan nanti begitu lahir, mulut kita gunakan untuk menghibah orang, telinga kita gunakan untuk mendengarkan suatu hal yang berbau maksiat, kemudian mata kita gunakan untuk zina, aib. Semua ini merupakan tipu daya iblis terhadap manusia. Fatabarakallahu, maha suci Allah, aksanul khaliqin, yang pencipta yang paling baik. Allah ciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna. Seperti tadi dengan prosesnya 40 hari, kemudian 40 hari. Ditiuplah, kemudian ditiupkanlah, yaitu nyawa atau ruh yang ada di dalamnya. Kemudian lahirlah jabang bayi kecil, yang keluar langsung dia nangis. Kenapa manusia bayi lahir langsung nangis? Sebenarnya kalau kita bisa hayati, ketika manusia lahir di dunia, nangislah dia. Karena mereka tahu, kita itu tahu hidup di dunia, tidak ada enaknya. Pasti ini merupakan suatu hal cobaan. Ketika kita mendapatkan ujian, banyak nggak lulusnya daripada lulusnya. Karena yang kita hadapi adalah tipu daya iblis. Di mana iblis adalah makhluk Allah yang ibadahnya luar biasa hebatnya. Karena ibadahnya yang luar biasa ini, maka dia mulhan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan iblis ini menyebabkan iblis keluar dari surga. Inilah yang kita hadapi. Iblis akan menggoda kita sampai nanti kita masuk ke alam barzah atau alam kelanggengan. Di sini disebutkan, tsumma innakum, kemudian kalian ba'da zalika, setelah itu lamayitun, pasti kalian mati. Tsumma innakum, kemudian sungguh kalian yaumal kiamati, pada hari kiamat, tub'atsun, akan dibangkitkan dari kubur kalian. Nah, ini merupakan suatu proses di mana manusia kalau tidak hati-hati, yang ada hanya penyesalan. Karena kemungkaran yang manusia lakukan, karena kemaksiatan yang kita jalankan, karena kezaliman yang kita pertahankan, dosa-dosa yang kita perkokohkan, ini merupakan suatu hal yang akan membebani kita. Bukan membebani lagi, tetapi akan menjerumuskan kita ke dalam lembah hina. Wa'adallahu munafikina wal munafikati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Kita kekal abadi di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka jahanam tempatnya. Ya hasbuhum wa la'anahumullah. Dan tempat disitulah memang bagus tempat kita. Pas tempat kita dengan dosa-dosa kita, wala'anahumullah, dan Allah akan melaknat. Laknat dunia dan akhirat. Apabila kita tidak bisa bernaung di hadapan Allah Subhanahu sebagai sesembahan kita satu-satunya, kemana lagi kita akan lari? Kemana lagi kita akan bertahan? Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Gak ada yang bisa kita pertahankan. Gak ada yang bisa kita pertontonkan. Apa yang kita pertontonkan? Ketika jenazah diangkat, kemudian kita dibawa dengan keretanya adalah roda manusia, kita berangkat ke alam barzah, masuk dalam kesendirian. Istri yang kita cintai waktu hidup, anak yang kita sayangi waktu kita tinggalkan, semua ditinggalkan. Nggak ada pengetahuan. Apakah mereka akan menemani kita dalam kubur? Kagak. Apakah mereka yang kita cintai, pernah kita bantu rekan kita, akan menemani kita dalam kubur? Tidak. Semua amaliyah dalam keadaan sendiri. Kita bertanggungjawabkan dalam kesendirian kita. Kita bertanggungjawabkan semua amal itu. Amal su'ul amal maupun husnul amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yang bisa menemani kita hanyalah suatu amal. Kalau kita bisa melihat seperti ini, bagaimana kita diciptakan oleh Allah, bagaimana kita sumber dan kehinaan yang bersumber dari air mani,
kemudian dibentuk dengan sirkulasi-sirkulasi yang sudah ditentukan dalam ayat tadi, maka pantaskah kita sombong di hadapan Allah? Pantaskah kita menjadi suatu hal nomor satu di hadapan Allah? Kagak pernah. Kagak pantas kita. Pantaskah kita menghuni surga Allah dengan kemaksiatan kita? Kagak pantas. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Satu ayat pencerahan ini sudah benar-benar menendang pikiran kita. Bagaimana peradaban-peradaban yang kita lakukan sekarang ini. Hinakah di mata Allah? Pantaskah di mata Allah? Kita telusuri begitu banyaknya dosa-dosa kita. Kita telusuri begitu banyak kehinaan yang kita lakukan. Kemursalan yang kita lakukan. Suatu hal yang gak banyak fadilahnya. Banyak sekali mudaratnya. Kita mohon kepada Allah dengan mohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Ini adalah satu-satunya jalan yang harus kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ini dengan taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Yas'a rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum. Dan semoga Allah menghapus segala apa kesalahan kita dengan taubat yang kita lakukan. Makanya orang taubat belum tentu diterima oleh Allah. Taubat lagi sampai Allah menerima taubat kita. Sampai Allah menerima kita. Wa yudkhilakum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sampai Allah memasukkan kita dalam surga-surga Allah. Ini yang penting, yang perlu kita garis bawahi. Maka dari itu, kalau kita sudah mengingat kejadian seperti ini, sirkulasi seperti ini, maka andai kata sekarang kita banyak masalah, andai sekarang kita banyak dipersulit, ini bukan kesalahan Allah, tetapi kesalahan kita, murni kesalahan kita sendiri. Introspeksi diri kita. Jangan suudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang sama. Semua kondisi yang sama. Semua dilahirkan dalam keadaan telanjang dan mati pun dalam keadaan telanjang. Ketika dilahirkan kita dimandiin, tidak kita mandi sini. Ketika kita meninggal kita juga dimandiin. Artinya apa? Awal akhir dalam keadaan yang sama. Nah, tengah-tengahnya ini yang merupakan suatu konten-konten yang bagus, konten banyak dosa atau konten banyak amal. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam menjalankan segala amal-amal yang Allah perintahkan buat kita. Semoga kita menjadi hamba Allah mati dalam keadaan taubat nasuha. Usyikum an nafsi bitaqwa wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.